Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup di dunia ini. Mudah-mudahan waktu yang tersisa dari usia kita yang mungkin kita tak tahu entah seberapa lama lagi kita berada di dunia ini, mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu kita ini, mengisi umur kita ini dengan sesuatu yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amal-amal soleh yang kita lakukan, yang semuanya adalah dalam rangka menyucikan jiwa kita. Beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Siapa orang yang menyucikan jiwa? Adalah orang yang beramal ibadah, yang amal ibadahnya itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan insyaAllah di penghujung Ramadan yang mulia ini Allah beri kita peluang dengan berbagai macam bentuk amal ibadah untuk menyucikan jiwa kita. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat, yaitu mengeluarkan sebahagian dari harta benda yang Allah rezekikan kepada kita. Allah yang memberikannya kepada kita. Allah berikan 100%. Tetapi yang Allah minta hanya 2,5% saja. Itu pun sekali setahun. Allah meminta, tujuannya adalah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu hakun lis-sa'ili wal marhum, yaitu ada hak orang lain dari harta benda yang kita miliki itu, maka kita berikan. Tapi dalam waktu yang sama, kita yang mencari harta benda, bersusah payah kita mencari harta benda, dan kita pula inginkan, sukakan, cintakan harta benda itu, maka ada orang yang begitu sangat cintanya kepada harta sehingga sedikit pun tak mau ia berikan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka dalam penyucian jiwa, bagaimana kita berhasil mengalahkan kehendak hawa nafsu kita itu? Maka kita halang kehendak hawa nafsu kita dalam mencintai harta yang ingin 100% yang Allah berikan kepada kita itu, kita tahan. Nah, maka barang siapa yang berhasil menghalang kehendak hawa nafsunya itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, karena di hadapan Allah nanti akan ditanya, wahai fulan, wahai hamba, dahulu kuberikan harta kepadamu, dan apakah kamu ada menginfakkannya di jalanku? Adakah zakat, yaitu hak orang lain yang ada dalam hartamu itu kamu berikan kepada orang yang memiliki haknya? Nah, ketika itu nanti akan ditanya. Karena setiap orang yang memiliki harta, sebanyak apapun harta yang ia miliki, maka akan ditanya. Maka banyak harta, banyak pertanyaan nanti. Karena tidak akan bergerak kaki seorang itu nanti di hari akhirat, sehinggalah akan ditanya kepadanya 4 perkara. Di antara yang 4 itu adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, yaitu dari mana harta benda itu didapatkan. Alhamdulillah kita mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat, yang halal-halal yang kita ambil. Alhamdulillah 100% harta yang kita miliki itu insyaAllah mudah-mudahan adalah harta yang halal. Tetapi satu lagi pertanyaan, kalau yang pertama itu bisa lepas, alhamdulillah, tapi yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah wa fima anfaqahu, dan bagaimana pula di dalam menginfakkannya, dalam memberikannya. Ya, untuk istri kita berikan, ya untuk anak-anak kita berikan, ya untuk ahli kerabat, kaum kerabat kita berikan. Tetapi untuk orang yang memiliki hak, yaitu asnaf yang 8 umpamanya, dan siapa yang memerlukan, yang mereka itulah berhak juga ke atas harta benda kita, yaitu 2,5% dari zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat, itu perintah Allah. Nah, adakah kita menjalankan perintah tersebut? Nah, untuk kita menyucikan jiwa kita. Karena apabila tidak berhasil dalam penyucian jiwa, maka pastilah tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang berhasil menyucikan jiwa? Wa nahan nafsa 'anil hawa wa amma man khafa maqama rabbih
Barang siapa yang takut nanti ketika ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia halang kehendak hawa nafsunya dari memiliki harta itu sepenuhnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, padahal ada hak orang lain dalam harta yang ia miliki itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, berhasil menyucikan jiwa, menghalang kehendak hawa nafsu dengan membuktikannya mengeluarkan harta yang diinfakkan, maka sesungguhnya syurga adalah sebagai tempat kembali. Inilah yang menjadi harapan kita. Karena siapapun kita sampai masanya akan meninggalkan dunia ini, maka akhirat juga yang akan menjadi tujuan kita dan tempat tinggal yang abadi. Maka alangkah malangnya, alangkah ruginya, bahkan alangkah celaka dan petakanya apabila kita gagal di dalam memberikan harta benda, yaitu berupa zakat yang bukan hak kita tapi hak orang lain, tetapi kita menahannya karena hawa nafsu kita. Maka beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, yaitu dengan menahan kehendak hawa nafsunya, kemudian surgalah sebagai tempat kembalinya. Mudah-mudahan insya-Allah di penghujung Ramadan yang mulia ini dan kaum muslimin di seluruh dunia bersegera dalam menginfakkan harta, yaitu zakat, sehingga nanti semua menjadi bergembira di hari Idul Fitri. Tidak ada yang tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak ada yang tidak berpakaian bagus, tidak ada yang bergembira, tidak ada yang tidak bergembira, semua bergembira. Mudah-mudahan insya-Allah kegembiraan mereka itu adalah disebabkan karena harta yang kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan insya-Allah Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.